wabarakatuh. Saya Dini Windarini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis wacana kritis menurut Norman Fred. Adapun artikel yang sudah saya buat yaitu berjudul Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap representasi kasus kekerasan seksual remaja dalam media daring. Terdapat 3 dimensi analisis wacana kritis menurut Norman Fairclough. Yang pertama, mikrostruktur, yang kedua, mesostruktur, dan yang ketiga, makrostruktur. Terdapat 3 media yang saya analisis. Yang pertama, kompas.com, yang kedua, detik.com, dan yang ketiga, metronews.com. Dengan pembahasan yang sama, berita yang sama, namun redaksi kalimat yang pertama, kompas.com, remaja yang diperkosa 4 pria di Bekasi sempat dijambak istri pelaku. Yang kedua, detik.com, pilu, gadis ABG di Bekasi dicekoki miras, lalu diperkosa 4 pria. Dan yang ketiga, metronews.com, polisi selidiki dugaan pemerkosaan remaja wanita oleh pria di Bekasi. Jadi di sini saya akan membacakan untuk berita yang pertama dari Kompas. Remaja yang diperkosa 4 pria di Bekasi sempat dijambak istri pelaku. Bekasi, kompas.com. Seorang remaja perempuan berinisial DK 16 tahun yang diperkosa 4 pria di sebuah kontrakan di wilayah Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sempat dimarahi dan dijambak istri salah satu pelaku. Keempat pelaku bernama Egi Wanware, Arizal, Ahmad Faisal, dan Kutam. Aksi mereka terungkap setelah dipergoki oleh istri Egi bernama Lulu. Saudari Lulu menjambak dan marah kepada korban, ujar Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa dalam konferensi pers Selasa 8 April 2020. Mustofa menjelaskan kasus ini bermula ketika Egi dan para tersangka tengah berkumpul di sebuah kafe di daerah Cikarang Festival. Saat itu Egi menghubungi korban dan mengiming-imingi tunjangan hari raya atau THR lebaran. Korban yang tertarik dengan tawaran itu kemudian dijemput oleh Egi dan tersangka lain, Faisal di Ciberem, Tambun Selatan. Begitu bertemu, korban dijemput kedua tersangka menuju kontrakan Egi di Cikarang Timur. Dalam perjalanan mereka sempat membeli 2 botol miras. Setibanya di kontrakan, korban serta keempat tersangka mengkonsumsi miras secara bersama-sama. Egi bahkan sempat memberikan 2 pil tramadol ke masing-masing tersangka. Setelah menenggak miras, korban yang merasa gerah kemudian meminta izin kepada Egi untuk mandi. Setelah mandi, korban meminta handuk kepada Egi. Egi yang tertarik kemudian membawa korban ke dalam kamar untuk melampiaskan nafsu bezat. Kemudian 2 tersangka lain yaitu Faisal dan Afrizal karena melihat korban selesai disetubuhi oleh tersangka Egi juga melaksanakan hubungan badan ataupun pencabulan terhadap korban. Ungkap. Gulam tersangka lain yang mengetahui korban masih berada di kamar pun berniat melakukan tindakan serupa. Namun hal ini urung dilakukan setelah istri Egi, Lulu, tiba di kontrak. Kemudian korban bersama pelaku ditangkap oleh warga. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polsek Cikarang Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Jelas Mustofa. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal 82 ayat 1, pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 81 ayat 2, pasal 76D Undang-Undang yang sama, hukuman penjara paling lama 15 tahun. Imbu Mustofa.
Menginjak pada pembahasan terkait analisis wacana kritis. Yang pertama, analisis mikrostruktural. Untuk analisis berita yang pertama, kompas.com, tataran kosakata, Kompas menggunakan diksi non-eufemistik seperti diperkosa, disetubuhi, dan dijambak, tanpa menggunakan bahasa yang melunakkan atau membingkai ulang kekerasan tersebut dengan istilah yang lebih halus. Misalnya dalam kutipan, Deka disetubuhi oleh pelaku pemerkosaan sebanyak 4 orang. Kata disetubuhi digunakan secara eksplisit menandai tindak kekerasan seksual dengan kata kerja yang tegas dan berkonotasi hukum. Tidak ada upaya dari media untuk menyamarkan tindakan tersebut dengan diksi seperti dilecehkan atau digoda, yang sering muncul dalam pemberitaan serupa yang dari segi gramatika, struktur kalimat pasif mendominasi berita ini, seperti terlihat dalam kalimat Deka disetubuhi oleh pelaku pemerkosaan dan korban dijambak oleh istri Egi. Struktur pasif ini secara tidak langsung menempatkan korban dalam posisi penerima tindakan atau sebagai objek, sedangkan pelaku tetap disebutkan secara eksplisit. Ini adalah pilihan gramatikal yang memperkuat representasi korban sebagai pihak yang menderita dan menyorot pelaku sebagai subjek aktif kekerasan, yaitu analisis mesostruktural. Analisis ini mencakup profil media, proses produksi berita, dan karakteristik penyajian. Sebagai proses produksi berita. Proses editorialnya mengutamakan akurasi dan keseimbangan dalam pemberitaan. Berita disusun melalui verifikasi ketat dan ditinjau oleh editor sebelum dipublikasikan, memastikan bahwa informasi yang disajikan memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Karakteristik penyajian informasi. Kompas.com dikenal dengan gaya penulisan yang formal dan objektif. Dalam memberitakan kasus pemerkosaan remaja di Bekasi, Kompas.com cenderung menggunakan bahasa yang netral dan menghindari sensasionalisme. Fokus utama pemberitaan adalah pada fakta dan perkembangan kasus, dengan penekanan pada informasi yang telah terverifikasi. Kemudian analisis makrostruktural. Detik.com sebagai media yang berada di bawah naungan Transmedia menyoroti aspek kejadian dengan narasi emosional dan langsung menyentuh simpati publik. Hal ini tampak dari pemilihan judul berita yang kuat seperti Pilu, gadis ABG di Bekasi dicekoki miras lalu diperkosa 4 pria. Detik.com 9 April 2025 yang menunjukkan bagaimana media ini berupaya menggugah empati pembaca terhadap korban. Gaya penyajian ini memperlihatkan bahwa tingkat institusional media tersebut menekankan pada sisi human interest dan keterlibatan emosi pembaca dalam isu-isu dan sosial. Kompas.com yang dikenal dengan gaya pemberitaan yang lebih moderat dan berimbang, lebih menekankan kronologi dan proses hukum dalam penyampaian. Dalam artikelnya berjudul Remaja yang diperkosa 4 pria di Bekasi sempat dijambak istri pelaku, Kompas.com 9 April 2025. Kompas menampilkan informasi dengan bahasa netral namun tetap memuat unsur keterkejutan publik atas keterlibatan istri korban dalam kejadian tersebut. Media ini berada dalam lingkungan institusi pers yang sangat menjaga etika jurnalistik dan profesionalisme berita. Sehingga proses peliputan dilakukan dengan kehati-hatian untuk menghindari penghakiman publik. Berbeda dengan kedua media sebelumnya, metronews.com hadir dengan pendekatan yang lebih fokus pada unsur hukum dan peran aparat kepolisian. Dalam berita berjudul Polisi Selidiki Dugaan Pemerkosaan Remaja Wanita oleh 4 pria di Bekasi, metronews.com 9 April 2025, media ini menunjukkan proses penyelidikan yang sedang dilakukan polisi dan mengutip pernyataan resmi dari Kapolres Metro Bekasi
Ini menunjukkan bahwa secara institusional, Metro News berada dalam jalur media informasi publik yang memberikan perhatian besar terhadap prosedur hukum dan peran negara dalam penyelesaian masalah kriminal. Kesimpulan dari analisis wacana kritis terhadap pemberitaan kasus pemerkosaan remaja wanita oleh 4 pria di Bekasi dalam 3 media daring, yaitu detik.com, kompas.com, dan metronews.com, menunjukkan bahwa masing-masing media memiliki cara khas dalam memingkai peristiwa, baik secara bahasa, struktur penyajian, maupun sudut pandang ideologis. Pada dimensi mikrostruktur, detik.com cenderung menggunakan gaya bahasa emotif untuk menarik empati pembaca, sedangkan kompas.com dan metronews.com menampilkan narasi yang lebih formal dan informatif. Pada dimensi mesostruktural, ketiganya mencerminkan karakter institusional masing-masing, seperti orientasi cepat dan viral pada detik.com, penyajian berimbang dan kredibel pada kompas.com, serta gaya resmi berbasis data pada metronews.com. Sementara itu, pada tataran makrostruktur, pemberitaan ini memperlihatkan pengaruh konteks sosial budaya Indonesia, seperti budaya patriarki, sensitivitas terhadap isu kekerasan seksual, dan peran media dalam menekan aparat hukum serta membentuk opini publik. Dengan demikian, konstruksi wacana dalam media tidak lepas dari kepentingan sosial, politik, dan ideologi yang melatarinya, sehingga pembaca dituntut untuk bersikap kritis terhadap informasi yang disajikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.